Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arnu Ramadhani, NIM 4401418084 dari Pendidikan Biologi 3 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan praktikum genetika mengenai uji kesetimbangan Hardy-Weinberg. Praktikum ini memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui dan juga memahami apa itu uji kesetimbangan Hardy-Weinberg. Yang kedua adalah untuk menguji kesetimbangan Hardy-Weinberg menggunakan frekuensi alel dan frekuensi genotip. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan ada 4, yaitu sedotan berwarna biru yang menggambarkan alel A besar atau alel dominan. Kemudian ada sedotan berwarna merah yang menggambarkan alel A kecil atau alel resesif. Kemudian kita membutuhkan 2 wadah yang berfungsi sebagai parental. Wadah yang ini berfungsi sebagai parental jantan dan wadah yang satunya berfungsi sebagai parental betina. Sebenarnya dalam praktikum genetika bab pengujian hukum Hardy-Weinberg menggunakan kancing genetika, tetapi dikarenakan keterbatasan alat dan bahan, maka digantikan menggunakan sedotan berwarna biru dan merah. Selanjutnya adalah cara kerja. Untuk cara kerja sendiri terdapat dalam 2 tahap, yaitu percobaan pertama dan percobaan kedua. Percobaan pertama dan kedua ini sama, jadi prinsipnya percobaan kedua itu mengulang dari percobaan pertama. Pada percobaan pertama kita membutuhkan 100 buah sedotan, 30 berwarna merah untuk dimasukkan ke wadah parental betina yang menggambarkan alel resesif. Kemudian 20 yang berwarna biru dimasukkan juga ke parental betina yang menggambarkan alel A besar atau dominan. Jadi perbandingannya ada 2:3 antara alel dominan dan alel resesif. Kemudian hal yang sama juga dilakukan pada parental jantan. Jika sudah dimasukkan ke dalam wadah atau yang menggambarkan parental, kita bisa melakukan penghomogenisasian atau supaya kedua sedotan berwarna merah dan biru itu tercampur rata. Setelah dirasa sudah homogen dan tercampur rata, kita bisa langsung melakukan pengambilan alel dari parental betina dan juga parental jantan. Jadi sebelum mengambil sedotan dari parental jantan dan parental betina, kita akan menyediakan 3 wadah untuk hasil dari anakannya yang nantinya memiliki genotip A besar A besar, genotip A besar A kecil, dan juga genotip A kecil A kecil. Nah, jadi kita bisa langsung ambil tanpa melihat ke wadah. Baik, kita mendapatkan genotip A besar dan A kecil karena berwarna biru dan warna merah. Kita masukkan ke sini, kemudian selanjutnya lakukan kembali. Kita mendapatkan sama biru dan merah, A besar A kecil, seterusnya seperti itu. Kita habiskan yang ada di dalam wadah ini. Setelah melakukan percobaan, maka dilakukan pendataan terhadap hasil percobaan tersebut. Berikut ini adalah data dari percobaan yang dilakukan. Percobaan terdiri dari 2 kali pengulangan. Jadi ada percobaan pertama dan ada percobaan kedua. Percobaan pertama menghasilkan genotip A besar sebanyak 13. Genotip A besar A kecil sebanyak 22. Genotip A kecil sebanyak 15. Kemudian pada percobaan kedua menghasilkan genotip A besar sebanyak 11. Genotip A besar A kecil sebanyak 20 dan genotip A kecil sebanyak 19. Kemudian dari genotip-genotip yang kita ketahui tadi dimasukkan ke tabel dengan genotipnya apa saja, kemudian turus atau talinya berapa, dan jumlah keseluruhan berapa, dan dihitung frekuensinya. Jadi A besar ada 24, berarti frekuensi atau persennya ada 24% dari 100%. A besar A kecil ada 42, berarti frekuensinya ada 42% dari 100%. Kemudian A kecil terdapat 34, berarti frekuensinya ada 34% dari 100%.
semua ini adalah probabilitas atau kemungkinan yang dapat terjadi. Setelah mendapatkan hasil data, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data yang pertama yaitu melakukan atau menghitung frekuensi alel terlebih dahulu, yaitu frekuensi alel A besar dan frekuensi alel A kecil. Frekuensi alel A besar atau dominan memiliki rumus jumlah genotip A besar ditambah setengah jumlah genotip A besar A kecil dibagi dengan total jumlah genotip. Jumlah genotip A besar itu ada 24 dan jumlah genotip A besar A kecil itu ada 42. Karena dibagi 2 setengahnya maka menghasilkan 21. 24 ditambah 21 dibagi 100 sama dengan 0,45. Kemudian untuk frekuensi alel A kecil atau resesif, rumusnya adalah jumlah genotip A kecil ditambah setengah jumlah genotip A besar A kecil dibagi jumlah total genotip. Jumlah genotip A kecil adalah 34 dan jumlah genotip A besar A kecil adalah 42 yang dibagi 2 karena setengah menjadi 21. Jadi 34 ditambah 21 dibagi 100 sama dengan 0,55. Analisis data yang selanjutnya setelah menghitung frekuensi alel adalah menghitung chi-square frekuensi genotip. Jadi untuk mempermudah kita bisa menekan tabel seperti ini. Di sini terdapat genotip A besar, A kecil, dan A kecil. A besar memiliki nilai FO ada 24. FO itu adalah frekuensi dari hasil data percobaan yang dilakukan. Kemudian nilai FH-nya adalah 25. FH ini adalah frekuensi harapan atau frekuensi ideal dari suatu percobaan. Kemudian min 1 adalah nilai FO dikurangi FH. Kemudian 1 adalah nilai FO dikurangi FH dikuadratkan. Kemudian 0,04 adalah nilai dari FO dikurangi FH dikuadratkan dan dibagi dengan FH. Sama seperti genotip A besar, A kecil juga seperti itu. FO-nya 42, FH-nya 50, FO min FH-nya 8, FO min FH kuadrat 64, FO min FH kuadrat per FH 1,28. Begitu juga genotip A kecil, FO-nya 34, FH-nya 25, FO min FH-nya 9, FO min FH dikuadratkan 81, FO min FH kuadrat dibagi FH 3,24. Nah, dari jumlah ini, X kuadrat hitung ini, kemudian ditambahkan, jadi 0,04 ditambah 1,28 ditambah 3,24 menghasilkan 4, kemudian dibagi 3 menghasilkan 4,56. Nah, 4,56 ini adalah jumlah X kuadrat hitungnya. Kemudian setelah mendapatkan jumlah X kuadrat hitung, kita bisa mencari derajat bebas. Nilai dari derajat bebas ini memiliki rumus N-1. N itu ada 3. 3 itu didapatkan dari jumlah genotip yang ada, yaitu A besar, A kecil, dan A kecil. Itu ada 3, jadi di sini 3 min 1. Jadi 2. Jadi nilai derajat bebasnya adalah 2. Nanti nilai 2 ini bisa untuk melihat berapa nilai T tabelnya nanti untuk ketelitian 0,05. Nah, setelah dilihat di T tabel, ternyata untuk ketelitian 0,05 dengan derajat bebas 2 itu mendapatkan nilai 5,99. Jadi 5,99 ini adalah X kuadrat tabelnya. Setelah mengetahui nilai X kuadrat hitung dan nilai X kuadrat tabel, maka kita dapat membandingkan kedua nilai tersebut untuk mengetahui apakah H0 diterima atau ditolak dalam suatu percobaan. Ketika H0 diterima, maka percobaan kita sesuai dengan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Dan ketika H0 ditolak, maka hasil percobaan kita tidak sesuai dengan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Di sini didapatkan hasil bahwa X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, di mana 4,56 lebih kecil dari 5,99. Oleh karena itu, H0-nya diterima, karena X kuadrat hitung lebih kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil percobaan sesuai dengan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg.
Setelah melakukan analisis data perhitungan chi-square pada frekuensi genotip, langkah selanjutnya adalah menghitung analisis data perhitungan chi-square frekuensi alel. Jadi, langkahnya adalah sama seperti tadi menggunakan tabel, dan di tabel ini terdapat alel A besar, alel A kecil, O, E, D, dan D kuadrat per E. Untuk nilai O dari alel A besar adalah 0,45, nilai O dari alel A kecil adalah 0,55. Nilai O ini diperoleh dari hasil praktikum yang didapatkan. Jadi, 0,45 dan 0,55 adalah frekuensi dari alel A besar dan alel A kecil yang didapatkan pada saat praktikum. Kemudian, nilai E dari alel A besar adalah 2, dan nilai E dari alel A kecil adalah 3. Mengapa 2 dan 3? Dikarenakan pada saat praktikum menggunakan perbandingan 2 dan 3 untuk alel A besar dan alel A kecil. Jadi, alel A besar menggunakan 20 sedotan dan alel A kecil menggunakan 30 sedotan. Jadi, perbandingannya 2:3. Kemudian, nilai D dari alel A besar adalah min 1,55 dan nilai D dari alel A kecil adalah min 2,45. Nilai D didapatkan dari O dikurangi E. Jadi, pada alel A besar, 0,45 dikurangi 2, hasilnya min 1,55. Pada alel A kecil, 0,55 dikurangi 3, hasilnya min 2,45. Lalu untuk nilai D kuadrat per E, untuk alel A besar adalah 1,2, dan untuk alel A kecil nilainya 1,15. D kuadrat per E diperoleh dari nilai D yang sudah dikuadratkan, kemudian dibagi dengan nilai E. Untuk contoh, misal untuk alel A besar, nilai D-nya adalah min 1,55. Nilai ini dikuadratkan, yang nanti hasil kuadrat itu dibagi dengan 2 atau nilai E dari alel A besar, sehingga menghasilkan 1,2. Begitu pula dengan alel A kecil. Setelah menghitung angka-angka dan variabel di dalam tabel, kemudian kita melanjutkan menghitung derajat bebas. Derajat bebas memiliki rumus n-1, sama dengan 2-1, sama dengan 1 hasilnya. 2 sendiri dihasilkan atau didapatkan dari jumlah alel yang ada, yaitu ada 2, alel A besar dan alel A kecil. Kemudian setelah mendapatkan nilai derajat bebas, yaitu 1, kita melihat ke tabel T pada ketelitian 95% atau 0,05, mendapatkan hasil 3,84. Setelah didapatkan X kuadrat hitung dan X kuadrat tabel, langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai dari kedua X kuadrat tersebut. X kuadrat hitungnya yaitu diperoleh dari nilai D kuadrat per E dari setiap alel yang dijumlahkan. Jadi, alel A besar 1,2 ditambahkan alel A kecil 1,15, mendapatkan hasil 2,35. Jadi, nilai X kuadrat hitungnya 2,35 lebih kecil dari nilai X kuadrat tabelnya, yaitu 3,84. Karena nilai X kuadrat hitung lebih kecil dari nilai X kuadrat tabel, maka H0-nya diterima. Atau dengan kata lain, hasil percobaan sesuai dengan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Jadi, setelah kita melakukan percobaan, mendapatkan hasil data dan juga melakukan analisis data, langkah selanjutnya adalah melakukan pembahasan dan juga menarik kesimpulan. Jadi, untuk percobaan ini dapat dibahas, yang pertama adalah mengenai hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg itu sendiri. Jadi, hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg mengatakan bahwa frekuensi alel dominan dan alel resesif pada suatu generasi akan tetap sama pada generasi setelahnya jika keadaan populasinya seimbang. Sebuah prinsip keseimbangan genetik populasi Hardy-Weinberg. Yang pertama, populasi harus berukuran besar. Perkawinan terjadi secara acak, tidak terjadi mutasi, migrasi, genetic drift, dan yang terakhir tidak terjadi seleksi. Jadi untuk melakukan praktikum uji kesetimbangan Hardy-Weinberg, saya melakukan penghitungan frekuensi genotip dan juga penghitungan frekuensi alel. Untuk frekuensi alel itu terdapat 2, yaitu frekuensi alel A besar dan alel A kecil. Untuk alel A besar atau alel dominan itu frekuensinya 0,45. Kemudian untuk alel A kecil atau resesif itu frekuensinya 0,55. Kemudian pada frekuensi genotip itu ada 3, yaitu genotip A besar A kecil, dan juga A kecil. Untuk genotip A besar itu frekuensinya ada 24%. Kemudian untuk genotip A besar A kecil itu frekuensinya 42%. Dan untuk
Genotip A kecil itu frekuensinya ada 34%. Saya dapatkan di uji atau dianalisis data menggunakan uji coba chi-square. Dan setelah dilakukan uji chi-square tersebut, didapatkan hasil bahwa nilai X kuadrat hitung itu lebih kecil daripada nilai X kuadrat tabel, di mana nilai X kuadrat hitung adalah 4,56 dan nilai X kuadrat tabel adalah 5,99. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa data dari praktikum yang telah saya lakukan itu tidak menunjukkan ketidaksesuaian dengan hukum Hardy-Weinberg, atau bisa dikatakan H0 diterima. Jika H0 diterima, maka praktikum yang telah saya lakukan sesuai dengan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Hal selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah melakukan perbandingan percobaan yang telah kita lakukan dengan percobaan orang lain yang telah melakukan percobaan yang sama dengan kita. Jadi, di sini saya mengambil percobaan yang dilakukan oleh Amania, Wiono Hidayah, dan juga Oktarianti dengan judul Jurnal Frekuensi Alel Golongan Darah Sistem AB0 pada populasi suku Osing, Desa Kemiren, Kabupaten Banyuwangi yang mendapatkan hasil frekuensi alel IA-nya 0,16, alel IB 0,16 dan alel I 0,68. Setelah diuji menggunakan kesetimbangan Hardy-Weinberg dengan uji chi-square, taraf signifikansinya itu 0,05, didapatkan bahwa hasil nilai X kuadrat hitungnya sebesar 2,57. Dan jika dibandingkan dengan X kuadrat tabel yang memiliki nilai 5,99, maka X kuadrat hitungnya lebih kecil dari X kuadrat tabel. Hal ini menunjukkan hasil dan kesimpulan yang sama dengan percobaan yang saya lakukan, di mana tidak ada penyimpangan dari nisbah keseimbangan yang diharapkan dan dari kondisi ini. Dan hal ini pun menggambarkan adanya keseimbangan populasi menurut hukum Hardy-Weinberg, di mana frekuensi alel dominan dan alel resesif yang tetap dari generasi ke generasi. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai praktikum genetika bab uji kesetimbangan Hardy-Weinberg. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.